Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keridhaan, memberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemurahan rizkinya kepada kita. Allah selalu membantu dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita belajar cuaca dan perubahannya. Kita masih di bab cuaca. Mari kita buka halaman 48. Di halaman 48 itu kita diajarkan, diperkenalkan tentang cuaca dan perubahannya, di mana Bapak hanya memberikan deskripsi saja, menjelaskan, kalian dengarkan, kalian simak, perhatikan baik-baik. Cuaca di sekitar kita itu akan berubah setiap saat, pasti akan terjadi perubahan tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, karena itu memang sudah Allah rencanakan. Yang sekarang cerah, sejam lagi belum tentu cerah, bisa jadi nanti mendung ataupun panas sekali ataupun hujan, seperti itu itulah cuaca dan perubahannya. Saat cuaca cerah berarti sinar matahari bersinar terang sehingga panas. Udara itu di bumi itu berarti kebagian sinar matahari. Kalau sudah kebagian sinar matahari, maka udara panas yang ada di bumi itu terangkat sehingga terasa, meskipun kalau cerah itu adem rasanya. Kalau mendung itu kenapa? Kalau mendung itu berarti udara yang ada di bumi itu ngendap, tidak bisa keluar sehingga rasanya itu agak gerah gitu. Itulah cuaca dan perubahannya. Kemudian kalau hujan itu kemarin itu dari bintikan-bintikan air yang ada di awan kemudian turun menjadi rintik-rintik air itu, atau gerimis atau hujan gede gitu. Kemudian kalau awan itu berasal dari asap, kumpulan asap. Kalau awan hitam itu asap yang mengandung air, jadi itu menjadi awan-awan hitam atau abu-abu gitu. Itulah perubahannya. Kemudian setelah itu kita buka di halaman 52. Bapak akan jelaskan tentang tanda baca lebih besar, lebih besar dari dan kurang dari. Oke, perhatikan. Kemarin Bapak memberikan contoh, jika kue cucur, satu kue cucur Bapak bagi menjadi 2 orang, kemudian satu kue cucur Bapak bagi ke 4 orang, maka yang lebih besar mendapatkan kue cucur yang dua orang, karena satu cucur hanya buat 2 orang, yang satunya satu cucur buat 4 orang, maka yang 1/2 itu lebih besar daripada 1/4 gitu. Kayak perhatikan tandanya, lebih besar dari itu tandanya seperti ini kemudian kurang dari atau lebih kecil dari gitu, tandanya seperti ini. Ini K tertutup atau B, kemudian kalau ini K terbuka gitu. Yang penting kalian kalau seperti ini besar, kalau seperti ini kecil gitu. Oke, kita masuk di contoh. Kalian udah mendapatkan contoh, maka Bapak langsung ke contohnya. Perhatikan, 1/4 lebih besar daripada 1/6. Logikanya, satu kue dibagi menjadi 4 orang, kemudian satu kue dibagi menjadi 6 orang, maka yang 4 orang ini lebih besar daripada 6 orang, seperti itu. Kemudian 1/2 lebih besar daripada 1/4, logikanya seperti tadi. Kemudian 1/3 lebih besar daripada 1/5 gitu.
Oke, sekarang kita masuk yang lebih kecil. Yang lebih kecil atau kurang dari itu sama kayak lebih besar, hanya dibalik saja ya. Perhatikan, 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Perhatikan ya, 1/4, satu kue dibagi 4 ya, kemudian satu kue dibagi 2, maka ini lebih kecil yang 4 gitu ya. Berarti 1/4 lebih kecil daripada 1/2 gitu. Kemudian ini lagi 2/6 lebih kecil daripada 2/4 ya. 2 kue dibagi 6 orang, kemudian 2 kue dibagi 4 orang, maka yang 6 orang akan kebagian kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil daripada yang 4 orang karena orangnya lebih sedikit gitu ya. Oke, intinya seperti ini, semakin sedikit orangnya maka kuenya akan semakin besar didapat gitu ya. Itu kuncinya. Sekarang kita masuk di lagu burung kutilang ya. Yuk kita simak lagu burung kutilang. Ciptaan Ibu Sud ya, diingat ciptaan Ibu Sud, bukan ATM Mahmud lagi. Sepanjang hari dengan tak jemu-jemu mengangguk berseru trilili sambil berloncat-loncatan. Barunya sebuka geleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru lili. Oke, itu ya. Itu ceritanya tentang burung ketilang yang ada di langit ya. Maksudnya ada di pohon cempaka. Ya, artinya itu menentang langit itu mereka berterbangan di langit yang biru sambil bernyanyi, sambil bersiul. Mereka ceria di sana ya karena langitnya cerah. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Materi berikutnya ini di sikap bersatu. Sikap bersatu itu artinya apa? Kita saling bersatu dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya di sekolah ya. Di sekolah kalian merapikan meja bersama-sama sesuai dengan piket. Kemudian di rumah kalian bersatu dengan ibu kalian mencuci piring. Manfaatnya apa ya? Contohnya ini, merapikan mainan bersama. Di sekolah, di lapangan kalau sudah kalian bermain maka kalian rapikan mainan itu bersama-sama. Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai gitu ya. Contohnya di rumah kalian membantu ibu mencuci piring agar apa? Pekerjaan ibu semakin ringan ya. Kemudian cepat selesai, kalian cepat istirahat. Itu salah satu sikap bersatu dan manfaatnya gitu ya. Gotong royong apakah termasuk bersatu, Pak? Iya, termasuk bersatu ya, karena mereka bergabung ya, kemudian bekerja sama, melakukan aktivitas bersama. Manfaatnya apa? Biar pekerjaannya itu lebih cepat selesai, lebih ringan gitu ya, tidak memberatkan orang banyak gitu. Kemudian di sini ada cuaca dan kegiatan manusia ya.
cuaca dan kegiatan manusia ini. Kegiatan manusia ini biasanya berdasarkan keadaan cuaca. Contohnya kalau cerah kalian pasti bermain di lapangan gitu ya. Kalian menjemur pakaian gitu ya. Kemudian kalian kalau lagi cerah berarti kalian bisa bermain di lapangan gitu ya. Kalau hujan pasti kalian ada di rumah, tidak main, tidak keluar ya. Kemudian bagi para petani biasanya menanam padi gitu ya, bibit padi. Kemudian kalau hujannya lebat, kegiatan manusia juga menjaga sungai gitu ya, agar saluran sungai ya tetap mengalir dengan tenang gitu ya, tidak ada sumbatan, tidak ada sampah. Kemudian kalau panas juga kalian bisa menjemur ikan gitu ya. Kalau mendung kalian diem di rumah takut hujan gitu ya. Kalau petir gitu kalian di rumah matikan listrik gitu ya. Seperti itulah kegiatan manusia dan keadaan cuaca. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita lanjut pembelajaran kedua yaitu Qurdis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.